Kalau saya akan milih-milih berita sih. Nggak semua juga kayak misalkan di media sosial, nggak semua juga saya follow yang hoax-hoax gitu-gitu yang berat sebelah. Pokoknya yang menurut saya nggak sesuai dengan apa yang saya terima ya nggak akan saya follow. Ya udah biarin aja yang hoax-hoax. Memang harusnya ada tindakan dari Kementerian Keminfo kan, supaya di blok-blokin aja tuh semua, dihancurkan. Paling saya menyikapinya dengan seperti membaca dari film, nggak semua dari semua berita nggak saya anggap 100%. Saya ambil yang kira-kira sisi negatif dan positifnya aja. Akibat dari shock ya. Shock itu pertama, teknologi itu terlalu cepat didapatkan oleh kita yang sebenarnya belum siap menerima dan menggunakan teknologi itu dengan benar. Nah, yang paling pertama sebelum itu adalah memang pemahaman komunikasi yang baik di masyarakat kita memang masih rendah. Nah, komunikasi yang mana yang baik dari kontennya dengan caranya juga disampaikan itu perlu dipahami oleh masyarakat. Nah, ini perlu pembelajaran semua, sehingga di keluarga sendiri harus sama-sama memberikan pelajaran bagi orang tua dan anak-anaknya. Di lingkungan juga, penguasa masyarakat juga harus memberi pencerahan. Nah, teknologinya kita juga harus memberi pemahaman bahwa teknologi karena sekarang sudah terlalu mudah mendapatkan informasi apa saja dan menyebar lagi terlalu mudah. Nah, itu juga harus diberikan pemahaman bahwa harus ada seleksi dari kontennya dan menggunakan tidak karena seperti game kan, mudah saja itu tanpa memahami kontennya yang benar. Ya, pertama dibaca dulu, dipahami betul, lalu kita harus ada konfirmasi terhadap sumber berita itu. Yang sering saya lakukan pribadi adalah saya tanya balik, Anda dapat berita ini dari mana? Apa sudah terkonfirmasi betul ini? Sudah valid betul? Baru saya kirim lagi gitu. Tapi kalau tidak ada kesempatan itu berarti di skip, tidak disebarkan. Itu yang paling aman itu tidak disebarkan dulu. Ya dari diri sendiri lah, menurut kita berita itu sesuai dengan apa yang pengen kita tahu, ya udah kita ikuti. Kalau enggak itu ya biarin aja, nggak usah kita tanggapi. Semakin kita tanggapi kan semakin dia itu semakin terblow up, makanya biarin aja. Kalau yang hoax udahlah tinggalin aja, biar aja. Ya lebih banyak sharing ke teman-teman ya, menurut itu yang terbaik atau benar dan tidak benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pemirsa Mutiara Parlemen yang saya hormati, akhir ini banyak orang yang menjadi resah, menjadi korban. Kenapa? Antara lain karena dinamika media sosial yang luar biasa. Ini adalah implikasi dari perkembangan teknologi yang memang harus kita manfaatkan. Hanya sayangnya kita tidak semua siap memanfaatkan teknologi yang super modern ini, yang sangat bermanfaat ini, tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif saja, tapi juga yang kita perhatikan adalah digunakan untuk hal-hal yang sangat tidak produktif, sangat tidak bermanfaat, bahkan menghancurkan hubungan sesama manusia. Di dalamnya ada fitnah, di dalamnya ada buruk sangka, di dalamnya ada menjelekan orang lain, yang dalam agama Islam itu sudah diantisipasi berabad-abad tahun yang lalu. Al-Quran mengatakan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sebetulnya memfitnah itu pekerjaan yang lebih kejam dari membunuh. Al-Quran juga mengatakan bahwa hati-hati dengan buruk sangka. Al-Quran mengatakan dan terbukti dengan survei juga bahwa buruk sangka itu banyak melesetnya.
Al-Quran juga mengatakan hati-hati dengan menceritakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena menceritakan kejelekan orang lain sebetulnya itu adalah menceritakan kejelekan kita sendiri. Mari kita bayangkan betapa kita sedihnya, betapa kita prihatinnya ketika ada orang yang memfitnah kita. Mari kita rasakan betapa kita sedihnya jika anak kita, jika cucu kita difitnah. Nah, itulah yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan fitnah terhadap orang lain. Kita juga sering berburuk sangka. Bayangkanlah jika buruk sangka itu disampaikan oleh orang lain kepada kita. Betapa kita juga tidak nyamannya. Demikian juga ketika kita menceritakan kejelekan orang lain. Bayangkanlah ketika orang lain bercerita buruk tentang kita, tentang istri kita, tentang anak cucu kita. Itu sungguh sangat amat tidak nyaman. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan dengan gambaran yang luar biasa, orang yang memfitnah langsung atau tidak langsung, orang yang suuzon langsung tidak langsung, orang yang menceritakan keburukan orang lain langsung atau tidak langsung, yang dalam zaman sekarang dengan media sosial itu digambarkan dengan sebuah gambaran yang luar biasa, yakni seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Itulah gambaran keburukan dari memfitnah, gambaran keburukan dari menceritakan kejelekan orang lain, gambaran dari buruk sangka kepada orang lain. Al-Quran berabad-abad tahun yang lalu mengatakan seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Sesuatu yang amat naif, yang amat buruk, yang amat menjijikan. Nah, itulah maka pemirsa Mutiara Parlemen, marilah kita, apapun posisi kita, mari kita latih diri kita untuk lebih memanfaatkan media sosial ini untuk pembangunan bangsa, untuk pembangunan keluarga, untuk pembangunan jati diri kita, untuk pembangunan anak cucu kita, bukan sebaliknya. Memanfaatkan parlemen untuk menghancurkan bangsa dengan adu domba, untuk menghancurkan keluarga orang lain dengan fitnah, untuk menghancurkan diri orang lain dengan menjelekkan orang lain. Itu adalah awal dan pangkal dari kehancuran kita, kehancuran keluarga kita, dan kehancuran bangsa. Sekali lagi, marilah kita manfaatkan media sosial ini untuk sesuatu yang produktif. Jauhkan dari fitnah adu domba, jauhkan dari menjelekan orang lain, jauhkan dari buruk sangka. Dan salah satu rumusan dari Al-Quran mengatakan, idh ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepadamu sebuah berita lewat media sosial, mari gunakan iman kita. Apakah cocok tidak dengan keyakinan kita tentang berita-berita tersebut? Yang kedua, marilah kita saring dengan akal pikiran kita. Benar tidak berita-berita itu? Dan yang ketiga, marilah kita gunakan rasa kita. Benar tidak berita-berita tersebut? Sebab jika kita tidak menggunakan ketiga alat tadi, walaupun mungkin kita tidak memproduksi sendiri, tapi kita terlanjur ikut menyebarkan berita-berita tersebut. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan ajaran Al-Quran yang mengatakan jika ada berita dari orang yang tidak jelas reputasinya, maka lakukanlah cek and recheck agar kita tidak ikut menyebarkan berita-berita tersebut. Mari kita lakukan. Pertama, kita jangan membuat fitnah, baik yang kita memproduksi sendiri ataupun jangan kita ikut menyebarkan dengan melakukan pengecekan. Insya Allah jika kita menghindarkan dari hal tersebut, maka kita terhindar dari kemaksiatan, bahkan kita insya Allah bagian dari amal soleh. Kenapa? Karena kita membebaskan diri dari fitnah, dari buruk sangka, dari menjelekan orang lain, dan membebaskan kita dari menyebarkan hal-hal kemaksiatan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bahan renungan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.